Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rasa Malu yang Benar. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan ke-9. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami tentu punya harga diri, kami tentu punya rasa malu. Biarlah kami punya harga diri yang benar dan rasa malu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara ada dua bagian yang kita jelaskan di dalam doa tadi, yaitu harga diri dan rasa malu. Kalau kita berbicara tentang harga diri, lalu sahabat seperjalanan perlu menjelaskan apa itu harga diri. Yaitu supaya kita tidak dihina oleh orang lain, itu harga diri. Supaya kita juga tidak diinjak-injak oleh orang lain, itu harga diri. Karena kehormatan berarti kita bisa menjaga status kita tidak dihina oleh orang lain. Lalu bagaimana meningkatkan harga diri? Maka ada banyak jawaban yang bisa disampaikan. Satu, untuk harga diri jangan sampai kita menjadi orang miskin. Karena orang miskin seringkali dihina. Yang kedua, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Sehingga kita berjuang sekolah, punya pendidikan, punya wawasan yang lebih luas supaya kita jangan dihina karena kebodohan kita. Kita pun berjuang supaya kita punya pengaruh di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun berada. Sehingga dengan pengaruh dan kedudukan yang dimiliki, kita tidak mudah kemudian dihina oleh orang lain. Sehingga kita berjuang, kita supaya kaya, kita supaya pandai, kita supaya berkedudukan. Apakah salah semuanya itu? Tentu tidak. Lalu rasa malu, setiap kita punya pengalaman rasa malu. Kalau rasa malu mungkin karena kita melakukan kekonyolan. Misalkan kita pergi ke sebuah tempat, lalu kita lupa berpakaian sebagaimana yang seharusnya. Atau hal kecil kalau kita mengingat masa kecil, terburu-buru pergi sekolah. Karena kita makan terburu-buru, lalu sampai sekolah teman-teman tersenyum, guru tersenyum. Karena masih ada nasi di bibir kita beberapa butir, itu rasa malu. Tetapi kalau kita berbicara tentang harga diri dan rasa malu, apa yang firman Tuhan katakan? Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Kalau kita gambarkan pada ayat yang ke-8, rasa malu sesungguhnya adalah kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri. Kita bersaksi menyampaikan percakapan tentang diri kita. Dan kita tidak pernah menyampaikan tentang Tuhan. Kita menyombongkan kehebatan kita, menyombongkan pencapaian kita, menyombongkan hasil yang kita kejar, kesuksesan kita. Di dalam media sosial itu sangat terlihat sekali. Dan kalau orang berhasil satu hal, maka disampaikanlah di media sosial. Mungkin punya mobil baru, rumah baru, kita lulus dari sekolah pendidikan S1 atau S2, kita jalan-jalan ke luar negeri, dan seakan-akan itulah bagian yang membuat harga diri kita bisa dihargai oleh orang lain. Tetapi dalam hidup sesungguhnya, pusat daripada kehidupan kita adalah tentang diri sendiri. Apakah kita berpusat kepada Allah, melakukan pekerjaan Allah? Tentu Paulus melaksanakan pemberitaan Injil sebagai rasul dan dia tidak takut di penjara. Ada orang yang di penjara, kita tentu rasa malu karena perbuatan salah kita melanggar hukum. Tetapi Paulus di penjara menjadi orang yang terhormat, hidupnya menjadi berharga di mata Allah karena dia sedang menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan titipkan kepada dirinya, dan itu diajarkan kepada Timotius. Segala perjuangan yang dilakukan oleh Paulus supaya Timotius bisa memahami, mengetahui, meneladani, dan mengikutinya. Dalam hal inilah kita punya konsep tentang harga diri. Seorang yang punya harga diri di hadapan Allah, dia tidak mengabaikan segala kasih karunia kebaikan Allah, kasih yang sudah menebus kita, berkat yang sudah mencukupkan kita. Maka kita harus terus bersyukur. Segala yang aku miliki berasal dari Allah, maka kita memiliki berharga di mata Allah. Karena kita tidak mengambil kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencapaian semua yang kita lakukan bukanlah untuk menaikkan nama kita, tapi untuk memuliakan Allah. Segala berkat yang kita terima bukanlah semata-mata untuk diri sendiri, tapi kita pakai dengan sebaik-baiknya. Memang untuk kebutuhan kita, untuk keluarga kita, tetapi juga jangan lupa untuk memberkati orang lain. Rasa malu yang benar adalah aku malu kalau aku berbuat dosa. Aku malu kalau aku tidak bersyukur kepada Allah. Aku malu kalau aku tidak menyampaikan tentang Allah yang maha baik kepada orang-orang lain. Aku malu kalau hidupku kemudian menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga orang yang sesungguhnya bisa terbuka untuk mengenal Allah dan percaya kepada Allah, tersandung untuk membuka diri menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena perbuatanku, karena ulahku, karena kehidupanku yang penuh dengan dosa. Hidupku jauh berbanding jauh dengan Tuhan Yesus. Walaupun memang Yesus sempurna, kita tidak sempurna, tapi sebagai anak-anak Allah, kita perlu berjuang bagaimana membekali diri makin hari makin baik. Rasa malu yang benar bukan karena miskin, kecuali miskin karena malas. Rasa malu yang benar bukan karena kita tidak berpendidikan tinggi, kecuali kita memang tidak suka belajar. Perlu rasa malu. Rasa malu juga tidak perlu karena kita iri. Orang lain punya pencapaian tinggi, mengapa saya tidak? Tetapi rasa malu yang benar adalah kalau aku tidak menjalankan kebenaran firman Allah. Kalau aku memiliki karakter yang sedemikian buruk dan merugikan orang lain, aku tidak punya kelembutan, aku tidak punya kesabaran, aku tidak punya kemurahan hati, aku tidak menjalankan apa yang Kristus sudah perintahkan supaya aku mengikutinya dengan teladan yang sedemikian banyak yang sudah Tuhan jelaskan dalam firman-Nya. Sewaktu aku tidak mengikutinya, aku rasa malu. Ketika aku tidak bersyukur dan memuliakan Allah, maka aku sedang kehidupan membangun harga diri yang berdosa dan bukan menjadi pribadi yang punya kehidupan berharga di mata Allah dan memberkati orang lain. Mari sahabat seperjalanan, hidup yang sekali ini, mari kita berjuang berbuat baik berkali-kali. Hidup yang sekali ini, mari kita mengasihi berkali-kali. Hidup yang sekali ini, tatkala kita disakiti, diperlakukan tidak adil, senantiasa ada pengampunan yang tersedia yang aku berikan kepada orang lain, bukan karena kekuatanku, karena Kristus sudah mengampuni aku yang sedemikian buruk berdosa, tidak memperhitungkan lagi seluruh dosa yang aku lakukan, disembuhkan, diselamatkan, diampuni, ditebus secara sempurna oleh Kristus. Tindakan yang Yesus lakukan itu, biar aku lakukan juga kepada orang lain. Kami tidak akan mencari keadilan di tengah dunia yang berdosa ini. Kami juga tidak akan mencari pembenaran di tengah dunia yang berdosa ini. Karena keadilan dan pembenaran hanya dilakukan oleh Kristus sendiri untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kalau engkau cuma punya sepeda, rumah kontrak, engkau tidak berpendidikan tinggi, tapi engkau sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, tidak perlu rasa malu. Engkau menjadi orang yang terhormat, berharga di mata Allah, karena kehidupanmu dijalankan dalam kebenaran, karena kehidupanmu dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri yang berdosa, atau karena penilaian dunia yang penuh dengan dosa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.